Pernahkah Anda mengalami ketika Anda sedang berbicara dengan seseorang, namun orang tersebut terkesan untuk mengacuhkan, tidak mendengarkan perkataan Anda dicuekin? Rasanya tentu sangat tidak enak, bukan? Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimana dengan hipnotis kata-kata Anda ini bisa didengarkan orang lain. Dengan hipnotis, Anda bisa membuat orang ini menuruti perkataan Anda. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun buat Anda yang baru menonton video ini, perkenalkan, saya Mas Nuk, seorang pengajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi yang sudah sangat berpengalaman mengajarkan ilmu hipnotis lebih dari 10 tahun lamanya. Jadi buat Anda, silahkan Anda simak videonya jika Anda menginginkan kata-kata Anda nanti bisa dituruti oleh orang lain. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis ataupun buat teman-teman yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis. Jadi, buat Anda yang ingin menguasai kemampuan ilmu hipnotis secara mendalam, Anda bisa membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis, ataupun teman-teman juga bisa langsung ikut di kelas privat saya. Nanti nomor WA saya berikan di kolom video ini, silakan Anda hubungi saya dan Anda bisa membeli ebooknya atau Anda bisa langsung mendaftar. Oke, sebelum saya mengajarkan bagaimana caranya agar kata-kata Anda ini dengan hipnotis bisa dituruti oleh orang lain, terlebih dahulu saya ingin membahas definisi antara hipnotis dan sugesti. Karena beberapa orang ini masih menganggap hal tersebut adalah sama, padahal sangat berbeda, terlihat mirip tapi berbeda antara hipnotis dan sugesti. Saya akan memberikan pengertiannya dulu ya buat Anda supaya Anda lebih paham untuk mempraktekannya nanti. Yang pertama kita bahas tentang hipnotis. Nah, apa itu hipnotis? Atau yang benar sebenarnya adalah hipnosis ya. Hipnosis itu ilmunya, kalau hipnotis adalah orang yang mempraktekkan ilmu hipnosis. Namun demi kenyamanan karena orang terbiasa dengan menyebut kata hipnotis, saya menggunakan istilah hipnotis. Itu teman-teman. Kita bahas pelan-pelan apa itu hipnotis. Jadi definisi dulu dari hipnosis adalah keadaan mental yang diinduksi sehingga sugesti ini bisa lebih responsif diterima. Itu ya. Jadi keadaan mental, hipnosis itu adalah keadaan mental. Dengan cara apa? Seorang penghipnotis melakukan induksi. Ketika sudah masuk ke pikiran alam bawah sadar, maka sugesti dari seorang penghipnotis ini lebih responsif, lebih mudah diterima. Itu definisinya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kalau hipnotis prosesnya bagaimana? Hipnotis melibatkan teknik-teknik tertentu teman-teman. Jadi di dalam proses hipnosis atau hipnotis ini ya tentu ada tekniknya. Macam-macam tekniknya, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, ada secara terselubung atau kafet, tersembunyi halus, dan macam-macam banyak sekali teknik yang bisa digunakan untuk melakukan proses hipnotis ini teman-teman. Untuk detailnya ya tentu Anda harus belajar, Anda harus mengikuti kelas pelatihan supaya Anda tahu yang dimaksud dengan teknik-tekniknya. Kemudian selanjutnya tujuan. Nah, tujuan ini biasanya digunakan untuk melakukan apa ya, kalau hipnotis ini macam-macam ya, untuk proses hiburan ya. Orang sering menghipnotis kemudian disugestikan untuk hal yang lucu, atau juga bisa digunakan untuk melakukan proses terapi atau istilahnya dikenal dengan hipnoterapi. Ini tujuannya, dan berbagai macam tujuan lainnya ya, banyak sekali juga tentang tujuan ketika Anda sudah menguasai kemampuan ilmu hipnotis. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme kerja di dalam proses hipnotis ya, tentu berbeda dengan sugesti. Mekanisme di dalam proses hipnotis ini teman-teman adalah mengakses pikiran bawah sadar orang. Ya, jadi mekanisme adalah kita ini masuk ke pikiran alam bawah sadar orang, kita mengakses gitu. Dan nanti ketika sudah masuk ke pikiran alam bawah sadar seseorang, kita bisa mengubah cara pandang, cara pikir dari orang tersebut sesuai apa yang ingin kita sugestikan, gitu ya. Itu pengertiannya tentang hipnosis atau hipnotis teman-teman. Kemudian saya lanjutkan
pengertian tentang sugesti ya teman-teman. Nah, supaya tidak rancu, perbedaan antara hipnosis atau hipnotis ini dengan sugesti. Kalau sugesti itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang, baik itu melalui perilakunya dengan kata-kata atau tindakan. Ya, jadi upaya untuk mempengaruhi pikiran orang lain, baik dengan kata-kata atau tindakan. Nah, bagaimana terus proses sugesti itu? Sugesti dapat dilakukan dengan secara sadar dan tidak sadar, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks. Ya, jadi misalkan seorang psikolog nih, ya, ini ketika berbicara dengan kliennya juga termasuk dalam proses pemberian sugesti dalam keadaan sadar, gitu. Atau orang tua yang sedang menasihati anaknya, ini juga termasuk pemberian sugesti. Tujuan sugesti itu apa? Ya, dapat digunakan untuk hal yang positif dan negatif. Ya, namanya mempengaruhi, tergantung tujuannya apa. Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Jadi bisa untuk hal yang positif atau negatif. Yang positif misalkan memotivasi, ya, memotivasi, atau juga yang negatif itu untuk memanipulasi, untuk mengambil keuntungan. Itu negatifnya ya teman-teman. Dan mekanisme bagaimana? Mekanisme sugesti itu sendiri. Mekanisme sugesti ini dengan cara kerjanya ya. Cara kerjanya adalah memberikan ide atau gagasan, gitu ya, pada seseorang yang kemudian dapat diterima atau ditolak oleh orang tersebut. Jadi sugesti itu kan saran ya, saran. Jadi saran itu bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Kalau hipnosis kan tadi beda, langsung masuk ke alam bawah sadar, ya sugestinya itu lebih responsif diterima. Maka tidak heran jika Anda melihat orang mempraktekkan hipnotis ini kok orangnya nurut, gitu ya, disuruh apa, diberikan perintah apa, nurut, gitu teman-teman. Itu perbedaan yang mendasar. Kita lanjutkan tentang tutorialnya teman-teman. Sebentar ya, mohon maaf sebentar, saya balas WA. Mohon bersabar ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tutorial ya menghipnotis nih ya, satu, Anda harus paham teorinya hipnotis ya. Apa sih teori hipnotis? Saya berikan yang paling mudah, yang paling dasar. Ya, ada tahapan-tahapan dalam proses hipnotis, atau istilahnya kita menyebutnya dengan tutorial ya menghipnotis untuk pemula. Meliputi apa? Yang pertama ada yang disebut dengan prainduksi atau pre-talk. Ya. Apa itu ya? Kita sebelum menghipnosis seseorang ya tentu kita harus mengajak orang tersebut untuk ngobrol, bercakap-cakap, supaya apa, nyaman, gitu ya. Logikanya tidak mungkin saya di jalan ketemu orang langsung saya suruh tidur, kan nggak mungkin. Mana ada seperti itu ya. Tentunya saya akan melakukan yang namanya prainduksi dulu, kenalan dulu, ngobrol dulu, berbincang-bincang dulu, gitu ya, supaya membuat nyaman. Itu tahapan pertama. Barulah kita melakukan tahapan kedua. Kedua ini bisa dilewati atau bisa diterapkan, apa itu yang namanya tes sugesti. Supaya kita tahu nih orang yang akan kita hipnosis atau kita hipnotisin apakah termasuk orang yang kategori gampang sekali dihipnotis atau sulit dihipnotis. Berarti ada orang yang tidak bisa dihipnotis ya Mas Nuk. Ingat, kata-kata saya sulit, bukan tidak bisa. Artinya apa? Orang yang gampang dihipnotis ya dengan cara apapun gampang, mudah. Tapi kalau sulit perlu teknik yang lebih tinggi. Itu maksudnya ya, bukan tidak bisa. Selanjutnya yang ketiga adalah apa? Kita melakukan namanya induksi. Induksi berkaitan dengan teknik untuk membuka gerbang alam bawah sadar. Nah, cara tahunya bagaimana? Ya, teman-teman ya harus ikut di kelas privat, harus tahu teknik ini ya. Soal teknik. Nanti detail di sana di kelas privat Mahir Hipnotis ya. Nanti akan saya ajarkan detailnya bagaimana. Kemudian karena kita tadi mengakses mental di pikiran alam bawah sadar, supaya sugesti kita itu responsif, kata-kata ini kuat diterima, ya kita harus melakukan selanjutnya apa namanya pendalaman atau dibening. Apa yang dimaksud dengan pendalaman, Mas Nuk? Saya sebagai penghipnotis membawa keadaan mentalnya ini jauh lebih dalam lagi, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kuat kata-kata yang saya berikan ke dia dan langsung diterima, gitu ya teman-teman. Oke. Dan
setelah selesai pemberian sugesti ya, ini masuk kategori pemberian sugesti. Yang terakhir adalah terminasi atau pengakhiran atau selesai gitu ya. Itu prosedurnya atau cara menghipnotis, langkah-langkah menghipnotis yang paling dasar buat Anda para pemula. Jika Anda sudah bisa menghipnotis, ya tentu kata-kata Anda akan didengarkan karena tidak akan ada namanya kritisan. Beda dengan sugesti. Ya, sugesti tadi ada peluang untuk ditolak, kan? Ada yang kemungkinan diterima atau ditolak karena itu berupa ide atau gagasan. Gitu ya teman-teman, dipahami ya. Jadi kalau hipnotis itu jauh lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, lebih powerful lagi, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Itu. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mendaftar di kelas privat saya, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun buat teman-teman yang mau membeli ebook saya, ebook kitab My Hypnotist. Demikian, sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.